Halo, assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi dengan Kak Aliza. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menanam hidroponik dengan menggunakan limbah atau sampah gelas plastik, botol plastik, dan styrofoam atau wadah makanan. Melalui pembelajaran ini, adik-adik diharapkan mampu mengetahui apa sih pengertian hidroponik, manfaat apa saja setelah menanam hidroponik dengan menggunakan limbah atau sampah, gelas plastik, botol plastik, dan styrofoam atau wadah makanan. Jenis tanaman apa sih yang ditanam secara hidroponik? Bagaimana cara menanam hidroponik dengan menggunakan limbah atau sampah, gelas plastik, botol plastik, dan styrofoam atau wadah makanan? Sebelum masuk ke pembelajaran, kita tonton video berikut yuk. Pertama yaitu apa sih pengertian hidroponik? Hidroponik merupakan salah satu cara menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Adapun pengganti media tanah yaitu yang mengandung unsur hara seperti menggunakan sabut kelapa, sekam, kompos, dan lain-lain. Adapun manfaat menanam hidroponik yaitu yang pertama, menghijaukan lingkungan, baik lingkungan di pekarangan rumah ataupun di halaman sekolah. Yang kedua, mengurangi penumpukan sampah gelas plastik, botol plastik, dan styrofoam atau wadah makanan. Yang ketiga, menyegarkan mata. Sayuran yang adik-adik tanam bisa membantu mengurangi polusi dan menambah pemandangan hijau yang menyejukkan mata. Yang keempat, dapat memberikan pasokan sayuran yang berkualitas. Sayuran yang adik-adik tanam bisa dimanfaatkan secara individu dengan keluarganya. Nah, adapun jenis tanaman yang ditanam secara hidroponik seperti kangkung, sayur pakcoy, bayam, dan lain-lain. Berikut 4 cara menanam hidroponik dengan menggunakan limbah atau sampah, gelas plastik, botol plastik, dan styrofoam atau wadah makanan. Yaitu yang pertama, pemilihan lokasi media tanam. Yang kedua, pembuatan media tanam. Yang ketiga, penanaman benih dalam media tanam. Yang keempat, perawatan tanaman hidroponik. Yang pertama, yaitu pemilihan lokasi untuk menanam. Berikut hal terpenting yang adik-adik lakukan sebelum menanam dengan menggunakan limbah atau sampah gelas plastik, yaitu memilih lokasi yang tepat seperti di pekarangan rumah ataupun di halaman sekolah. Yang kedua, yaitu pembuatan media tanam. Hal-hal yang harus adik lakukan untuk menanam hidroponik dengan menggunakan limbah atau sampah gelas plastik diantaranya yaitu yang pertama, buatlah lubang di bagian bawah gelas dan di bagian samping gelas dengan menggunakan solder. Lubang ini berfungsi mempermudah akar tanaman untuk menjangkau nutrisi. Lalu potong styrofoam berukuran sekitar 2 cm hingga 4 cm. Setelah itu buatlah lubang sebesar ukuran gelas plastik. Ini berfungsi sebagai tempat pot. Setelah itu, potonglah sumbu atau kain flanel dengan lebar 3 cm dalam gelas melalui lubang yang telah adik-adik buat. Setelah itu, masukkan gelas plastik ke dalam styrofoam ataupun botol plastik yang besar. Yang ketiga yaitu penanaman benih dalam media tanam. Langkah selanjutnya dalam menanam hidroponik dengan menggunakan gelas plastik yaitu penanaman benih. Sebelum melakukan penanaman benih, pilihlah benih yang benar-benar cocok ditanam menggunakan media hidroponik, seperti contoh sayuran kangkung. Dan berikut hal yang harus dilakukan dalam menanam benih di media tanam, yaitu pilihlah benih yang adik tanam, kemudian rendamlah benih semalaman. Hal ini berfungsi sebagai penyemaian benih dengan tujuan mempercepat proses pertumbuhan. Kemudian masukkan benih ke dalam gelas, lalu isikan dengan sabut kelapa, arang sekam, kompos, dan lain-lain. Selanjutnya, benih yang sudah ditanam dengan sabut kelapa, arang sekam, kompos diamkan selama 1 minggu.
Siram dengan sedikit air di waktu pagi dan sore. Setelah 1 minggu, benih yang sudah ditanam perlahan tumbuh. Kemudian masukkan gelas plastik tersebut ke dalam styrofoam ataupun botol yang lebih besar. Lalu isikan air dalam styrofoam atau botol yang lebih besar. Yang keempat yaitu perawatan hidroponik. Untuk merawat hidroponik sangatlah mudah. Setiap 3 minggu sekali isikan air yang ada di wadah styrofoam. Setelah benih tersebut tumbuh dan berkembang, panenlah dengan pastikan adik-adik memotong batangnya dengan menggunakan gunting. Hasil pemanenan tersebut bisa dikonsumsi secara individu dengan keluarganya. Sekian video pembelajaran yang Kak Aziza berikan. Mohon maaf apabila Kak Aziza ada kesalahan dalam penyampaian. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.